Jangan biarkan wanita hamil melihat gerhana bulan, nanti bayinya cacat. Kalimat itu sering terdengar di desa-desa, di tengah keluarga, bahkan di kota besar yang masih percaya pada mitos leluhur. Tapi, benarkah cahaya bulan saat gerhana bisa membawa petaka? Ataukah semua ini hanyalah kisah lama yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan? Malam ini, kita akan menelusuri kebenaran di balik mitos, ibu hamil tidak boleh melihat gerhana bulan. Sebuah keyakinan yang bagi sebagian orang dianggap suci, namun bagi yang lain, hanyalah warisan rasa takut masa lalu. Malam itu langit tampak aneh. Bulan yang biasanya terang, perlahan tertutup bayangan hitam dari bumi. Udara terasa hening. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Di sebuah desa kecil di Jawa, orang-orang berhamburan keluar rumah. Ada yang menabuh lesung, ada yang memukul panci, bahkan ada yang membaca doa keras-keras sambil menatap ke langit. Cepat, pukul lesungnya. Batara Kala sedang memakan bulan. Teriakan itu menggema di antara rumah-rumah bambu. Bagi masyarakat zaman dulu, gerhana bukan sekadar fenomena langit. Gerhana dianggap tanda murka dewa, pertanda buruk, atau bahkan peringatan dari alam gaib. Di dalam rumah, seorang wanita hamil menutup jendela rapat-rapat. Ia ketakutan, karena ibunya berpesan keras sejak sore. Nak, jangan sekali-kali kau menatap gerhana malam ini. Kalau kau berani melihatnya, bayimu bisa cacat, bibirnya sumbing, atau matanya rusak. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi rasa takutnya begitu besar. Ia duduk memeluk perutnya, berdoa dalam hati agar bayinya selamat. Cerita seperti ini bukan hanya ada di satu tempat. Di berbagai daerah di Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Bali. Masyarakat memiliki versi masing-masing dari mitos yang sama. Perempuan hamil dilarang melihat gerhana bulan. Dalam versi Jawa, larangan itu dikaitkan dengan sosok Batara Kala, makhluk gaib yang lapar, memakan matahari dan bulan sebagai bentuk balas dendam kepada para dewa. Saat gerhana terjadi, dipercaya Batara Kala sedang menelan bulan, dan siapapun yang keluar rumah saat itu akan terkena amarahnya. Orang tua zaman dulu percaya bahwa sinar bulan yang tertutup itu mengandung energi buruk, energi yang bisa mempengaruhi bayi di dalam kandungan. Ada pula yang mengatakan, jika seorang ibu hamil melihat gerhana, bayinya akan lahir dengan tanda gerhana di tubuhnya, bercak hitam di wajah, cacat fisik, atau bibir sumbing. Untuk menghindari hal itu, mereka membuat ritual sendiri. Saat gerhana tiba, para suami disuruh membakar kemenyan. Sementara sang istri menutup wajah dengan kain putih dan bersembunyi di dalam rumah. Di beberapa daerah bahkan ada kepercayaan bahwa ibu hamil harus menaruh gunting, bawang putih, atau besi di dekat perutnya agar terhindar dari gangguan roh jahat saat gerhana berlangsung. Uniknya, kepercayaan seperti ini tidak hanya ada di Indonesia. Di India dan sebagian masyarakat Amerika Latin pun, ada mitos yang mirip, bahwa melihat gerhana bisa mempengaruhi bayi dalam kandungan. Di India, para ibu hamil bahkan dilarang makan atau minum selama gerhana. Mereka harus tetap berada di dalam rumah, menutup tirai, dan berdoa agar bayinya lahir sempurna. Tradisi yang mirip juga ditemukan di Meksiko kuno. Suku Aztek percaya bahwa gerhana adalah pertanda dewa sedang marah, dan wanita hamil dilarang menatap langit karena sinar bulan dianggap bisa menggigit janin di perutnya. Meski terdengar aneh di telinga modern, namun semua kepercayaan itu lahir dari satu hal yang sama. Ketakutan manusia terhadap sesuatu yang mereka tidak mengerti. Dahulu, ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, orang-orang hanya bisa menafsirkan fenomena alam berdasarkan apa yang mereka lihat. Saat siang tiba-tiba gelap karena gerhana matahari, atau saat bulan merah darah di tengah malam, mereka menganggap ada kekuatan supranatural yang sedang bekerja. Tidak ada teleskop, tidak ada penjelasan astronomi. Yang ada hanyalah rasa takut bercampur kagum terhadap langit yang berubah wujud. Maka setiap peristiwa langit dijadikan tanda. Jika ada bayi lahir saat gerhana, dianggap anak itu istimewa. Jika ada ibu hamil yang menatap gerhana, dianggap akan lahir bayi yang terkena murka alam. Lama-kelamaan, kepercayaan ini menjadi aturan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang tua melarang anaknya, anak melarang cucunya, tanpa pernah tahu dari mana asalnya dan mengapa harus takut. Padahal, dalam keheningan malam saat gerhana, tidak ada apa-apa selain bayangan bumi yang melintas di depan bulan.
Tidak ada makhluk gaib yang sedang marah. Tidak ada energi jahat yang memancar dari langit. Tapi begitulah manusia. Ketika tidak memahami, mereka menciptakan cerita untuk menjelaskan. Cerita yang kemudian berubah menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itu perlahan menjelma menjadi mitos. Mitos yang begitu kuat, hingga ratusan tahun kemudian, di zaman modern ini pun, masih ada sebagian orang yang menutup jendela rapat-rapat setiap kali gerhana tiba. Masih ada suami yang melarang istrinya menatap langit, dan masih ada ibu hamil yang ketakutan. Bukan karena gerhananya, tapi karena kata-kata neneknya yang terus menghantui. Jangan lihat bulan saat gerhana, nanti anakmu sumbing. Sebuah kalimat sederhana, tapi membekas dalam. Membuat banyak perempuan hidup dalam ketakutan setiap kali bayangan bumi menelan cahaya bulan. Pertanyaannya, apakah benar cahaya bulan saat gerhana bisa membawa bahaya? Ataukah semua ini hanya cerita lama yang salah tafsir? Di bab berikutnya, kita akan menelusuri sisi logika dan fakta ilmiah di balik mitos ini. Dan mungkin, kamu akan terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik gerhana yang begitu indah itu. Bayangkan langit malam yang tenang. Bulan purnama bersinar lembut di antara bintang-bintang. Namun tiba-tiba, cahayanya perlahan meredup. Warna putihnya berganti menjadi jingga, lalu merah darah. Orang-orang dulu panik melihatnya. Mereka mengira bulan sedang diserang makhluk gaib, atau mungkin dewa marah kepada manusia. Tapi bagi ilmu pengetahuan, semua itu hanyalah permainan bayangan. Tarian kosmik antara bumi, matahari, dan bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada tepat di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Tidak ada roh jahat, tidak ada energi misterius. Yang ada hanyalah hukum gravitasi dan pergerakan langit yang begitu sempurna. Fenomena ini bahkan sudah bisa dihitung dengan sangat presisi. Ilmuwan bisa tahu kapan gerhana akan terjadi, di mana bisa dilihat, dan berapa lama berlangsung, sampai ke detik-detik terakhirnya. Sains telah membuktikan, gerhana hanyalah hasil interaksi alam yang terjadi sesuai sunatullah. Hukum yang Allah tetapkan agar alam ini seimbang. Tapi bagaimana dengan mitos yang mengatakan, ibu hamil tidak boleh melihat gerhana karena bisa membuat bayi cacat? Mari kita telusuri logikanya. Saat gerhana bulan, tidak ada perubahan radiasi berbahaya. Cahaya yang sampai ke bumi hanyalah pantulan sinar matahari yang terhambat oleh atmosfer bumi. Tidak ada gelombang atau sinar tertentu yang bisa memengaruhi janin di dalam rahim. Bahkan, jika kamu menatap bulan saat gerhana, mata kamu pun tidak akan rusak, karena cahayanya redup dan aman dilihat langsung. Artinya, secara ilmiah, tidak ada alasan medis mengapa seorang ibu hamil harus bersembunyi atau takut melihat gerhana. Dokter kandungan pun sependapat. Tidak ada bukti bahwa gerhana bisa mengubah kondisi janin, menyebabkan cacat, atau gangguan apapun. Jika ada bayi yang lahir cacat setelah ibunya melihat gerhana, itu hanyalah kebetulan biologis, bukan akibat dari sinar bulan. Tapi, mengapa kepercayaan ini begitu kuat melekat di hati masyarakat? Jawabannya sederhana, rasa takut yang diwariskan. Dalam psikologi budaya, mitos semacam ini disebut sebagai mitos protektif, yaitu cerita yang dibuat untuk melindungi seseorang dari bahaya yang tidak mereka pahami. Dahulu, mungkin ada ibu hamil yang kelelahan berdiri lama di luar rumah saat gerhana, lalu pingsan, atau mengalami kontraksi dini. Dari situ, masyarakat menarik kesimpulan, pasti karena dia melihat gerhana. Maka lahirlah larangan, bukan karena bulan berbahaya, tapi karena orang-orang dulu tidak tahu penyebab ilmiahnya. Mitos seperti ini memang sering muncul dari kebetulan yang salah dimaknai. Sama seperti keyakinan bahwa menyapu malam hari mengusir rezeki, atau duduk di depan pintu bisa menghalangi jodoh. Semua lahir dari logika sederhana, tapi tanpa dasar ilmu. Menariknya, mitos ini tak hanya ada di Indonesia. Di India, kepercayaan serupa sangat kuat hingga hari ini. Saat gerhana terjadi, semua ibu hamil dilarang keluar rumah. Mereka menutup tirai, mematikan lampu, dan bersembunyi di tempat gelap. Dulu, di Meksiko kuno, suku Aztek juga percaya bahwa gerhana adalah saat bulan digigit oleh makhluk gaib, dan ibu hamil yang melihatnya bisa melahirkan bayi dengan bekas gigitan di wajah. Begitulah, mitos ternyata lintas budaya.
muncul di tempat berbeda tapi memiliki pola pikir yang sama. Manusia selalu takut pada hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Tapi Islam datang membawa cahaya ilmu. Nabi Muhammad, ketika melihat gerhana, tidak bersembunyi, tidak takut, melainkan langsung berdiri dan bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya. Maka apabila kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, syalatlah, dan bersedekahlah." Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan dengan indah. Gerhana bukan pertanda celaka, tapi tanda kebesaran Allah yang mengingatkan manusia agar kembali mengingat Sang Pencipta. Rasulullah mencontohkan dengan mengajak umatnya sholat khusuf. Sholat sunnah 2 rakaat ketika gerhana terjadi. Tidak ada larangan untuk perempuan hamil. Tidak ada perintah untuk menutup jendela. Tidak ada keharusan bersembunyi di balik tirai. Justru, semua manusia, termasuk ibu hamil, diajak untuk melihat gerhana sebagai tanda kebesaran Allah yang patut direnungkan. Majelis Ulama Indonesia, MUI, pun menegaskan hal yang sama, bahwa larangan ibu hamil melihat gerhana adalah mitos tanpa dasar agama. Lembaga Falak Nahdlatul Ulama, LFNU, Jawa Timur juga menyatakan, gerhana bukan sumber bahaya. Itu fenomena alam biasa yang justru mengingatkan kita akan kekuasaan Tuhan. KH Buya Yahya bahkan pernah menegaskan, ibu hamil boleh melihat gerhana. Tidak ada larangan. Justru momen seperti ini bagus untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, secara ilmiah dan agama, semuanya jelas. Tidak ada bahaya di balik gerhana bulan. Yang berbahaya justru ketika kita percaya buta pada cerita yang tidak berdasar. Tapi tetap, mitos punya daya tariknya sendiri. Ada rasa misterius, nostalgia, dan bahkan keindahan dalam kisah lama yang diwariskan leluhur. Namun, tugas kita bukan menghina mitos itu, melainkan memahaminya, agar kita bisa menghargai kebijaksanaan masa lalu, sekaligus meluruskan yang keliru dengan cahaya ilmu. Karena mungkin, di balik mitos yang kita anggap menakutkan, tersimpan pesan sederhana, agar manusia tetap berhati-hati, dan tidak melupakan kuasa Sang Pencipta di balik kejadian langit yang menakjubkan. Di balik setiap kepercayaan, selalu ada dua sisi keyakinan dan sisi kebenaran. Mitos tentang larangan ibu hamil melihat gerhana bulan sudah hidup ratusan tahun. Dari generasi ke generasi, dari desa ke desa, cerita itu terus diceritakan, seperti dongeng yang tak pernah mati. Tapi pertanyaannya, bagaimana pandangan para ulama? Orang-orang yang mengerti agama dan memahami makna setiap tanda di langit? Mari kita dengarkan suara mereka. Majelis Ulama Indonesia, lembaga keagamaan tertinggi di negeri ini, dengan tegas menyatakan bahwa larangan ibu hamil melihat gerhana bulan tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Dalam salah satu penjelasannya, MUI mengatakan, gerhana adalah tanda kebesaran Allah, bukan pertanda bahaya. Islam tidak mengenal larangan seperti itu. Justru saat gerhana terjadi, umat dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, dan sholat. Artinya jelas, bukan menakuti, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Namun, bagaimana dengan pandangan ulama lain di kalangan pesantren dan ormas Islam tradisional? Lembaga Falak Nahdlatul Ulama, LFNU, Jawa Timur, yang dikenal mengkaji fenomena langit berdasarkan ilmu astronomi Islam, juga menegaskan hal yang sama. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebut bahwa gerhana dapat memberikan pengaruh buruk kepada manusia, apalagi kepada ibu hamil. Ketua LFNU, KH A. Muhlis Masyud, bahkan pernah berkata, gerhana bulan adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kehamilan atau kecacatan bayi. Yang perlu dilakukan hanyalah sholat khusuf dan berzikir. Sebuah pernyataan yang sederhana, tapi menampar keras kepercayaan lama yang menyesatkan. Dari kalangan dai dan penceramah, Buya Yahya, seorang ulama yang dikenal dengan penjelasannya yang lembut tapi tegas, juga turut memberikan pandangannya. Dalam salah satu kajiannya, beliau pernah ditanya oleh jamaah, "Buya, benarkah ibu hamil tidak boleh melihat gerhana bulan?" Beliau tersenyum, lalu menjawab pelan, "Itu hanyalah mitos.
Tidak ada dasar agama yang melarangnya. Gerhana adalah ciptaan Allah yang seharusnya membuat kita kagum, bukan ketakutan. Ibu hamil boleh melihat, bahkan lebih baik jika ia berzikir dan sholat. Jawaban itu menenangkan hati banyak orang, bahwa agama tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menenangkan dan memberi penjelasan. Tapi mengapa mitos seperti ini tetap hidup di tengah masyarakat yang sudah maju? Para ulama sepakat, karena kurangnya ilmu dan kuatnya tradisi lisan. Di banyak daerah, nasihat orang tua dianggap lebih kuat dari dalil agama. Lebih baik nurut orang tua daripada melawan adat, begitu katanya. Padahal, tidak semua nasihat lama benar secara syariat. Banyak di antaranya hanyalah bentuk kehati-hatian yang salah tafsir. Contohnya, larangan melihat gerhana mungkin dulu dibuat agar ibu hamil tidak keluar malam, supaya tidak kedinginan, tidak kelelahan, atau tidak terpeleset di jalan gelap. Tapi ketika sebabnya tidak dijelaskan, lahirlah tafsir mistis, jangan keluar, nanti anakmu cacat. Maka nasihat yang awalnya bermaksud baik, perlahan berubah menjadi larangan yang menakutkan. Ulama mengingatkan bahwa dalam Islam tidak boleh mengaitkan sebab dan akibat dengan hal gaib yang tidak memiliki dalil. Jika sesuatu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh meyakini efeknya secara mutlak. Rasulullah bersabda, barang siapa menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, maka dia telah syirik. Artinya, jika kita percaya bahwa sinar gerhana bisa membawa sial, atau menyebabkan kecacatan bayi, tanpa bukti dan tanpa dasar agama, maka secara tidak sadar kita sudah memberikan kekuatan kepada sesuatu selain Allah. Inilah mengapa para kiai selalu menekankan pentingnya ilmu. Mereka tidak serta-merta membantah mitos dengan kasar, tapi menjelaskan dengan lembut bahwa kepercayaan harus sejalan dengan tauhid, bahwa semua kejadian alam, petir, hujan, gerhana, hanyalah tanda kebesaran Sang Pencipta. Lalu, bagaimana seharusnya seorang ibu hamil bersikap ketika gerhana tiba? Ulama memberikan tuntunan sederhana. Tenangkan hati. Jangan panik. Gerhana bukan ancaman, melainkan fenomena biasa yang bisa diamati dengan rasa kagum. Perbanyak doa. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berdoa ketika gerhana terjadi, agar kita selalu diingatkan akan kebesaran Allah. Solat khusuf. Ini adalah sunnah yang dianjurkan bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan, muda, tua, termasuk ibu hamil. Jaga kesehatan. Jika memang kondisi tubuh tidak kuat keluar rumah, maka cukup beribadah di dalam rumah. Tapi jangan karena takut pada mitos, melainkan karena menjaga diri sesuai anjuran medis. Maka jelas sudah, tidak ada larangan bagi ibu hamil untuk melihat gerhana bulan. Yang dilarang hanyalah rasa takut tanpa ilmu, yang membuat manusia terjebak dalam bayangan masa lalu. Karena Islam datang membawa cahaya, cahaya ilmu, cahaya kebenaran, cahaya keimanan. Ketika cahaya itu hadir, kegelapan mitos pun perlahan sirna, seperti bulan yang kembali bersinar setelah bayangan bumi berlalu. Para ulama menutup pesannya dengan kalimat yang indah. Gerhana bukan waktu untuk bersembunyi. Gerhana adalah waktu untuk merenung. Karena yang sesungguhnya berbahaya bukanlah cahaya bulan, tapi hati manusia yang tertutup oleh ketidaktahuan. Malam itu, bulan kembali bulat sempurna. Bayang-bayang bumi perlahan bergeser, meninggalkan warna merah tembaga yang memudar di langit malam. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang perempuan hamil berdiri di teras. Tangannya memegang perutnya yang mulai membesar. Matanya menatap langit dengan tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada bisikan mitos yang mengikat pikirannya. Hanya kekaguman dan rasa syukur. Subhanallah, ucapnya pelan. Indah sekali ciptaan MU, ya Allah. Dulu, setiap kali gerhana datang, ia menutup jendela, menarik tirai, bahkan bersembunyi di bawah selimut. Ia takut. Takut bayinya lahir cacat. Takut sinar bulan membawa petaka. Takut cerita lama itu menjadi nyata. Tapi malam ini berbeda. Ia ingat pesan Kiai di pengajian pekan lalu. Gerhana itu tanda kebesaran Allah, bukan pertanda celaka. Takutlah pada dosa, bukan pada cahaya bulan. Kata-kata itu menancap kuat di hatinya. Ia sadar, selama ini ketakutannya bukan karena iman,
Tapi karena warisan dari cerita-cerita lama yang belum tentu benar. Ia teringat ibunya, neneknya, semua perempuan di desanya yang dulu begitu yakin bahwa gerhana adalah ancaman. Padahal, yang sebenarnya terjadi hanyalah bayangan bumi melintas di depan cahaya matahari. Tidak ada kutukan, tidak ada roh jahat, hanya hukum alam yang diciptakan Sang Pencipta. Dalam kesunyian malam itu, ia menunaikan sholat khusuf. Suaranya bergetar lembut saat membaca takbir. Ia berdoa bukan untuk menolak bala, tapi untuk memohon ampun, agar keturunannya menjadi generasi yang berilmu. Ia ingin anaknya tumbuh tanpa rasa takut pada mitos, tapi penuh rasa kagum pada kebesaran Tuhan. Di luar sana, suara-suara masih terdengar. Beberapa orang masih menutup pintu, memadamkan lampu, bahkan melarang anak-anak keluar rumah. Mereka percaya, sinar bulan malam itu membawa malapetaka. Namun di sisi lain, ada pula mereka yang berdiri di masjid, menunaikan sholat berjamaah, menunduk, menangis, dan bersyukur atas keindahan langit yang Allah tunjukkan. Dua dunia yang hidup berdampingan, dunia mitos dan dunia ilmu. Para ulama berharap, perlahan-lahan masyarakat akan berpindah dari dunia yang diselimuti ketakutan menuju dunia yang diterangi pengetahuan. Karena Islam tidak datang untuk menambah takut, tapi untuk menghapus ketakutan dengan cahaya ilmu. Rasulullah sendiri, saat terjadi gerhana di zamannya, tidak memerintahkan umat untuk bersembunyi. Beliau justru mengajak umat untuk berkumpul, berdoa, bertakbir, dan bersujud. Sebuah pelajaran besar, bahwa ketika alam menunjukkan kebesarannya, manusia seharusnya tidak menunduk karena takut, tapi menunduk karena taat. Kiai-kiai di Nusantara pun sepakat, gerhana bukan kutukan, bukan tanda sial, tapi peringatan agar manusia tidak sombong. Ahmad Syobari dari Tasikmalaya bahkan pernah berkata dalam ceramahnya, bila seorang ibu hamil melihat gerhana dan mengingat Allah, maka insya Allah anaknya lahir dengan hati yang tenang, karena yang menular bukan cahaya bulan, melainkan ketenangan iman ibunya. Betapa indah pandangan itu. Dari sesuatu yang dulu dianggap menakutkan, menjadi momen yang menenangkan. Dan kini, setiap kali gerhana tiba, perempuan itu tak lagi menutup tirai. Ia membuka jendela, membiarkan sinar lembut bulan menembus ruang tamunya, sementara hatinya berzikir dalam diam. Ia tahu, tidak ada makhluk halus yang datang, tidak ada bayangan hitam yang mengintai. Yang datang hanyalah kedamaian dan rasa syukur karena akhirnya ia mengerti bahwa cahaya sejati bukan datang dari bulan, tapi dari pengetahuan yang menerangi hati. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih percaya bahwa gerhana bisa membawa sial? Atau kita sudah siap membuka jendela pikiran, melihat ke langit, dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah pemilik cahaya langit dan bumi." Teman-teman, mitos memang bagian dari budaya kita. Tapi bukan semua harus kita yakini tanpa dasar. Banyak kepercayaan yang dulu diciptakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga. Sayangnya, maknanya hilang di tengah jalan. Sebagai generasi sekarang, tugas kita bukan mencemooh mitos, tapi memahami asal-usulnya, lalu menimbangnya dengan ilmu dan iman. Karena mitos tanpa ilmu melahirkan ketakutan, tapi ilmu tanpa iman melahirkan kesombongan. Maka seimbanglah, percayalah pada Allah, pelajari tanda-tanda alamnya, dan teruslah bertanya, benarkah ini takdir, atau hanya cerita yang diwariskan? Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar tidak ketinggalan kisah mitos berikutnya, yang akan kita kupas, antara kepercayaan dan kebenaran.